Sebelumnya dapat disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. Baik. Pada pagi hari ini Pak Adi akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Ini sangat penting variabel penelitian ya. Mengingat nanti variabel penelitian ini dasar untuk membuat sebuah judul penelitian. Jadi kalau kita bicara judul penelitian nanti, maka awalnya adalah kita memahami dulu apa itu variabel penelitian. Apa di share screen? Baik, kelihatan share screen-nya? Kelihatan ya. Baik, apa sih variabel penelitian gitu ya? Variabel penelitian adalah karakter atau atribut yang terbentuk ya dan menjadikan sebuah objek penelitian ya. Jadi kalau kita bicara soal judul penelitian, nanti tidak akan lepas dari variabel penelitian. Karena variabel penelitian itulah yang sesungguhnya nanti kita jadikan sebagai judul penelitian. Nah, bagaimana variabel penelitian itu diperoleh? Variabel penelitian diperoleh itu berdasarkan dari masalah-masalah yang muncul yang baik yang kita temui secara langsung, hasil diskusi, hasil pengamatan, hasil kita membaca, gitu ya. Nanti itu yang menjadi objek penelitian kita, ya. Itu yang disebut dengan variabel penelitian. Nah, Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Ya, gejala merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Ya. Mungkin selama ini pernah dengar ada variabel X, ada variabel Y. Pernah dengar? Sudah, Pak. Sudah pernah dengar. Sudah, Pak. Paham nggak sih yang disebut dengan variabel X itu apa, variabel Y itu apa? Sudah tahu? Selama ini kita hanya tahu variabel X adalah variabel bebas. Variabel Y adalah variabel terikat. Pernah kita mengetahui apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Secara garis besar, ya, variabel dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinus. Ya. Variabel diskrit juga sebagai variabel nominal, ya, dan kategorik, karena hanya membedakan dua kutub berlawanan, misalkan laki-laki dan perempuan. Sedangkan variabel kontinum, ya, ini ada tingkatannya. B2, PC. Ada ordinal, interval, dan rasio. Nanti modul ini akan dibagikan. Ya. B. Nah, Pak Adi akan fokus kepada yang didefinisikan oleh Profesor Winarno, bahwa variabel dibedakan jenisnya berdasarkan ID-nya 782. Itu mohon maaf, suaranya bisa dikecilkan, itu di mute dulu. Ya. Dalam satu penelitian, menurut Winarno, itu variabel dibedakan atas variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, intervening, ya, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas apa sih itu variabel bebas, gitu ya. Nah, variabel independen atau terikat yang biasanya kita kasih simbol Y itu disebut sebagai variabel dependent karena keberadaannya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya.
Sementara variabel independen yaitu yang menjadi sebab timbulnya variabel yang lain. Ya. Bentar, kita akan lihat. Coba dia jelaskan. Tadi katakan bahwa variabel adalah gejala yang bervariasi. Ya. Gejalanya ini berupa objek. Ya. Jadi variabel kita bisa katakan juga sebagai sebuah objek penelitian, ya, gejala yang bervariasi atau objek penelitian. Nah, macam-macam variabel, ya. Yang pertama kita akan bahas tentang variabel terikat. Ya, ini biasanya dikasih simbol huruf Y. Ya, biasanya simbolnya adalah Y. Jadi variabel terikat atau dependen itu biasanya diberikan simbol huruf Y. Nah, apa sih variabel terikat? Ini variabel yang dipengaruhi keberadaannya oleh variabel lainnya. Jadi variabel Y adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kalau dalam sebuah penelitian, misalkan Padi punya judul pengaruh minat baik, pengaruh minat baca terhadap kemampuan menulis. Dalam hal ini ada dua variabel, ya. Judul yang tadi berikan di samping kiri itu ada dua variabel, yaitu variabelnya adalah minat baca dan kemampuan menulis. Nah, salah satu dari dua variabel ini itu merupakan variabel merupakan variabel terikat atau dependen, ya. Yang manakah variabel dependen? Lihat, kalau kita perhatikan dari dua variabel ini, ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah minat baca. Ini yang mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Sedangkan kemampuan menulis adalah yang dipengaruhi. Ya, jadi kalau kita katakan dua variabel tadi, minat baca itu mempengaruhi, kemudian kemampuan menulis adalah dipengaruhi, sehingga kita katakan bahwa dalam penelitian ini kemampuan menulislah yang disebut sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena keberadaannya dipengaruhi oleh minat baca. Itu yang disebut dengan variabel terikat. Lalu yang kedua, variabel yang mau Pak dijelaskan adalah variabel bebas. Yang kedua adalah variabel bebas. Itu variabel
yang mempengaruhi variabel lain. Biasakan disimbolkan dengan huruf X, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal variabel X, variabel Y, kita akan mendefinisikan bahwa variabel X itu adalah variabel bebas atau independen. Ya. Variabel independen, variabel bebas. Kenapa disebut bebas? Karena dia mempengaruhi variabel lainnya. Kenapa terikat? Karena dia dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti dalam pertanyaan penelitian, mana variabel bebas, mana variabel terikat, Anda harus bisa menjelaskan. Ya. Dalam penelitian ini, kembali kepada judul sebelah kiri, minat baca itu disebut sebagai variabel bebas. Kenapa variabel bebas? Karena dia mempengaruhi variabel lain. Siapa yang dipengaruhi? Ya kemampuan menulis ini. Maka minat baca disebut sebagai variabel bebas dan kemampuan menulis disebut variabel terikat. Ya, ini kita bicara masalah variabel. Ada lagi? Ada moderator, intervening, dan seterusnya. Mungkin Pak Adi tidak jelaskan terlalu dalam, intervening, dan seterusnya. Cukup nanti dibaca modulnya sebagai pengetahuan saja. Mengingat intervening, moderator, dan seterusnya itu untuk 3 variabel. Sementara kalian untuk persiapan skripsi itu diarahkan untuk 2 variabel saja. Variabel bebas dan variabel terikat X dan Y. Lalu kita akan bicara, kalau kita sudah paham Pak, ada variabel bebas, ada variabel terikat, lalu bagaimana cara kita membuat judul penelitian yang baik dari variabel-variabel yang kita peroleh tadi. Ya. Sesuai yang Pak disampaikan di awal, bahwa untuk membuat variabel X, ya, itu pertama bisa berasal dari komunikasi atau wawancara dengan guru misalkan atau siswa. Kalau kita mau mengadakan penelitian kuantitatif, ya, kita akan mencari masalah. Masalahnya itu kita peroleh dari mana? Dari komunikasi atau wawancara dengan guru sekolah tersebut atau siswanya. Kita aja bicara apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kemampuan menulis di sekolah ini. Nah, ya, itu bisa atau yang kedua hasil pengamatan. Ya, setelah kalian amati 5 tahun belakangan ini, kok nilai ujian nasional bahasa Indonesia selalu berada di bawah bahasa Inggris ya. Padahal bahasa Inggris kan baru dipelajari setelah kita kelas 6 SD ataupun baru SMP mulai intensif. Sementara bahasa Indonesia dari mulai kita lahir sampai kita nanti meninggal kita berbicara bahasa Indonesia. Tapi ujian nasionalnya kenapa sih selalu berada di bawah bahasa Inggris? Nah, itu hasil pengamatan. Nah, hal-hal semacam itu bisa untuk menentukan variabel X. Lalu Pak, kalau variabel Y untuk penelitian kuantitatif, ya, ini tadi bicara kuantitatif, maka ini dengan standar kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu ya, ada apa saja? Ada menulis, mendengar, berbicara, gitu kan? Menyimak. Nah, ini adalah variabel perikatnya. Ya, misalkan menulis cerpen, menulis novel, menulis deskriptif, dan seterusnya. Mendengar, ya, ada lagi berbicara, pidato, ya, itu termasuk berbicara. Menyimak berita, menyimak film dan seterusnya, itu merupakan bagian dari
variabel Y. Jadi kita ketahui variabel X sebagai variabel bebas, Y-nya adalah variabel terikat. Kalau definisi ini kita sudah pahami, apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, maka kita akan dengan mudah membuat sebuah judul penelitian. Ya. Bagaimana membuat judul penelitian? Biasa kan kita membagi dua. Ya, ini Y, ini adalah X. X adalah masalah-masalah yang muncul, ya, masalah-masalah yang muncul atau yang kita temui berdasarkan hasil wawancara maupun hasil pengamatan. Misalkan yang pertama, kita bicara soal minat membaca rendah. Kemudian motivasi belajar siswa, metode belajar guru, kurang menarik. Kemudian fasilitas belajar, kurang mendukung. Ya. Nah, misalkan ketika kamu datang ke sebuah sekolah, wawancara dengan siswa, wawancara dengan murid, ya, kamu temui ada minat baca siswanya rendah, motivasi belajar siswanya rendah, metode belajar yang dikembangkan oleh guru itu kurang menarik, fasilitas belajar kurang mendukung. Nah, yang Y-nya kita tadi bicara soal kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan menyimak, empat, kemampuan mendengar. Ya. Nah, kalau sudah kita punya variabel X, kita punya variabel Y, maka dengan mudah kita akan membuat sebuah judul penelitian. Misalkan, saya mau cari nih, kenapa sih motivasi belajar siswa rendah? Dan mau lihat kemampuan menulis siswanya seperti apa. Ya. Maka, jadikan judul pengaruh, motivasi belajar, terhadap kemampuan menulis. Siswa kelas berapa? Gitu kan? Ya, jadi. Ya, sekali lagi, X-nya kita tentukan dulu. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan, diskusi, dan seterusnya. Y-nya, ya, itu kita lihat dari 4 kemampuan dasar yang ada pada pendidikan bahasa Indonesia, itu menulis, berbicara, menyimak, dan mendengar. Ya. Nah, lihat kemampuan menulis yang masih umum, dibuat lebih khusus menulis berita. Pak, saya mau bicara soal metode, Pak. Saya memperhatikan bahwa metode gurunya kurang bagus, Pak. Sehingga kemampuan menyimak anak itu menjadi kurang baik. Ya sudah, buat judul di sini. Pengaruh, metode belajar. Nah, ini masuk mau metode belajar. Ya, diganti metode belajarnya apa? Oh, metodenya misalkan metode belajar STAD terhadap ya, kemampuan menyimak.
menyimak apa? Misalkan menyimak berita. Ya, siswa kelas ya. Nah, ini sudah menjadi judul penelitian. Jadi sekali lagi, untuk menyusun judul penelitian itu tidaklah sulit. Ya, sangat mudah. Asalkan catatannya adalah kita tahu mana variabel X, mana variabel Y. Kita harus definisikan dulu. Kemudian susun variabel X ya berdasarkan masalah-masalah yang kita temui, lalu variabel Y yang merupakan bagian dari apa yang dituju, ya, apa yang akan dipengaruhi, itu adalah variabel Y. Nah, ini yang disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang ingin bertanya. Halo kelas, ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya. Kan tadi Bapak bilang ada variabel X dan variabel Y. Untuk menentukan judul kan harus ada variabel tersebut ya Pak? Betul, minimal terus, ada 2 variabel ini. Untuk menentukan judulnya itu variabel bebasnya harus variabel terikatnya harus ada di depan judul atau bebas Pak? Kalau umumnya ya variabel bebas itu didahulukan penulisannya. Baru variabel Y itu atau terikatnya di akhir. Karena variabel X kan yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi itu akan di depan. Sementara yang dipengaruhi itu adanya di belakang. Gitu. Begitu ya Mbak ya? Oh iya Pak, baik Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, sudah bisa ya sampai sini untuk membuat sebuah judul penelitian? Iya, Bisa? Pak. Bisa ya? Sudah jelas Bisa, Pak. apa itu variabel bebas dan terikat? Nah, lalu Pak, ini kan untuk penelitian kuantitatif. Bagaimana untuk penelitian kualitatif? Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang ada variabel bebas yang terukur, Y-nya juga terukur, maka yang disebut dengan penelitian kualitatif karena dia tidak menggunakan data dalam perhitungannya, maka dia bisa sesungguhnya ada juga variabel X dan Y-nya, tetap ada variabel bebas dan terikatnya. Misal begini judulnya. Ya. Ini adalah sebuah judul penelitian kualitatif. Analisis nilai moral dalam novel Robohnya Surau Kami, ya, dan implikasinya pada pembelajaran sastra di sekolah. Ya, penelitian ini kenapa kualitatif? Ya, karena penelitian ini tidak ada unsur numerikalnya, tidak ada data yang akan kita olah secara statistik. Berbeda kalau tadi kita bicara soal kemampuan menulis, ada nilai di sana. Kemampuan menyimak, ada nilai di sana. Ya, sehingga untuk penelitian yang tidak memiliki
nilai kualitatif, tidak memiliki nilai angka numerikal maksud Pak Adi, maka kita dapat definisikan sebagai variabel, ya, variabel atau penelitian kualitatif. Nah, variabelnya yang mana? Ini nilai moral. Ya, ini adalah ini variabel bebas yang mempengaruhi nilai moralnya. Ya, terikatnya apa? Ya ini terikatnya adalah dalam novel ini. Dalam novel robohnya Sherlock Holmes ini yang terikatnya. Ya, karena analisis nilai moralnya dia ambil untuk sebuah novel atau sebuah cerpen sebenarnya. Ya, nah ini yang disebut dengan penelitian kualitatif. Berbeda ya, kuantitatif tadi jelas kita X dan Y-nya sudah kita bisa definisikan. Kalau kualitatif sebenarnya membangun penelitian kualitatif menurut Pak Adi pribadi itu lebih sulit sebenarnya dibandingkan yang kuantitatif karena tidak terukur. Gitu ya, sifatnya adalah bebas kualitatif, pengembangan penulisan. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian nanti adalah membuat sebuah judul penelitian, ya. Kemudian nanti dan turunannya nanti Pak Adi akan kirim soalnya, ya. Yang pasti kalian sudah harus memahami dulu apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, apa itu variabel terikat, apa itu variabel bebas. Ya, nanti kalian silakan dibuat sebuah judul. Kalau bisa judulnya nanti sudah merupakan judul yang digunakan untuk penelitian sesungguhnya. Ya, jadi nanti judulnya Pak Adi akan lihat, gitu ya. Kalau memang judulnya sudah baik, maka itu bisa dilanjutkan ke dalam penelitian yang sesungguhnya. Tapi kalau judulnya masih kurang tepat, nanti akan diperbaiki. Nah, yang selanjutnya terakhir untuk hari ini, Pak Adi akan jelaskan cara membuat judul yang baik. Nah, menyusun judul yang baik, yang pertama, mengandung unsur dan sifat penelitian. Jadi ketika kita membaca sebuah judul, kita sudah tahu jenis penelitiannya ini apa. Apakah penelitiannya ini menjadi penelitian kualitatif, misalkan, atau penelitian kuantitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, objek yang diteliti. Objek ini apa? Objek ini adalah variabelnya. Variabel yang ditelitinya jelas. Oh, variabel yang saya mau teliti adalah analisis nilai moralnya. Oh, variabel yang mau saya teliti adalah motivasi membacanya. Oh, variabel yang mau saya teliti adalah minat pembaca, dan seterusnya. Lalu subjek. Siapa subjek? Subjeknya ini adalah orang yang kita teliti. Misalkan subjeknya adalah dalam pendidikan, pendidikan adalah siswanya. Ya, terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 3 Depok misalkan. Maka subjeknya adalah siswa SMA Negeri 3 Depok. Lokasinya jelas. Lokasinya misalkan ada di daerah mana? Jakarta kah? Depok kah? Tangerang kah? Bekasi. Dan tahun penelitiannya juga biasanya dituliskan walaupun dituliskan dalam bagian paling bawah. Ya, contohnya pengaruh kreativitas belajar terhadap kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Depok. Berarti di sini jelas variabelnya adalah variabel 2, ya, jenis penelitian adalah kuantitatif, objeknya adalah kreativitas belajar dan kemampuan menulis, subjeknya adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Depok, lokasinya sudah jelas di Kota Depok, ya. Tahun penelitiannya dalam sebuah judul biasanya dituliskan apakah 2011, 2012, 2020 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti yang Pak diharapkan ini kalian menyusun ini, ya, susun sebuah judul, jelaskan variabelnya, kemudian alasannya, rencangan dan seterusnya. Ini akan Pak dikirimkan sebenarnya. Ya. Baik, demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan latihannya, ya. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.